Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Oke, langsung saja di video ini saya ingin memberikan panduan bagaimana cara membuat laporan keuangan atas transaksi yang berasal dari kas kecil dengan mudah. Dan pada kali ini saya akan catat semua transaksi keuangan yang berasal dari kas kecil ke dalam formula Excel yang sudah saya modif menjadi sebuah aplikasi berbasis Excel khusus untuk pencatatan kas kecil. Oke, langsung saja ya. Di layar komputer saya sudah ada catatan transaksi kas kecil yang tertanggal bulan April semua ini. Nah, nanti catatan transaksi kas kecil ini akan saya pindahkan ke dalam formula Excel yang sudah saya modif tadi ya. Nah, ini formula Excel yang sudah saya modif menjadi sebuah aplikasi berbasis Excel, yaitu saya kasih nama aplikasi Excel kas kecil versi 1.2. Nah, nanti saya pindahkan semua transaksi kas kecil ke dalam jurnal ini. Ya. Ini sudah ada contohnya sampai dengan bulan Maret ya. Langsung saja di sini saya pindahkan tanggalnya dulu. Saya copy. Lalu saya paste value ya. Setelah itu saya copy lagi untuk keterangan transaksinya ke uraian transaksi ini. Ya. Lalu nilainya ya, nilainya. Saya taruh di sini aja lah. Nah, di sini. Saya kredit dulu semua ya. Nanti tinggal saya sesuaikan. Selanjutnya ada yang kurang nih. Nama ya, nama. Saya paste di sini. Nah, nanti nama-nama yang di sini kalau tidak terdaftar di inputan data mitra pada aplikasi ini, ya. Nanti saya tinggal input saja di input data mitra. Oke, yang pertama di sini adalah tanggal 1 ya, April 2022 atas nama Haji Kurniawan. Ada nggak di sini? Ah, ini ya, Haji Kurniawan SHMH. Statusnya penerimaan kas kecil, ya kan? Penerimaan kas kecil sebesar 7.250.000. Ini saya copy, saya pindahkan ke debit. Ya, yang di kreditnya saya hapus. Sebentar. Lalu penerimaan kas kecil, di sini saya masukkan kas kecil. Ya. Lalu di sini kas kecil itu terima dari karena penerimaan di sini saya ada jurnal ganda ya, jurnal ganda. Ya, di sini berarti ada mutasi di sini. Nah, di sini saya copy. Ya, terus saya masuk ke jurnal bank. Di sini saya pilih kas kecil ke bank.
Terus di sini apa ya? Mustasi bank ke kas kecil ya. Di sini jurnal saya balik, jurnal gandanya di debit, lalu banknya saya kredit. Ini saya paste di sini. Ini saya debitnya saya hilangkan. Oke, saya kembali ke jurnal kas. Di sini berarti akun referensinya kas kecil ke bank. Lalu di sini ada apa nih? PT Telkom. PT Telkom ada nggak nih? Oh, nggak ada ya. Berarti saya harus input PT Telkom di input data mitra. Saya copy saja di sini. Saya anggap sama. Di sini umum, di sini PT Telkom. Di sini PT Telkom aja juga nih, sama. Alamat bisa belakangan ntar ya. Lalu saya masuk ke jurnal kas lagi. Di sini PT Telkom sudah ada nggak nih? Saya cari PT Telkom ya. Bayar tagihan telepon berarti di sini beban telepon ya. Saya cari beban telepon dan internet, saya debit, lalu di sini kasnya saya, kas kecilnya saya kredit. Ya, di sini senilai 175.000 saya kredit ya. Oke, selanjutnya tapi di sini bisa masukkan juga sih di sini beban operasional ya, beban operasional. Lalu di sini ada Shopee ya, ada Shopee di sini pembelian token listrik. Shopee, apakah sudah ada Shopee? Shopee belum ada. Saya input juga di input data mitra. Di sini Shopee. Di sini Shopee juga lah. Sama aja. Oke, selanjutnya saya masuk ke jurnal kas lagi. Saya cari Shopee. Nah, ini Shopee sudah ada ya. Di sini karena sini adalah beli token listrik. Nah, di sini saya masukkan beban operasional saja. Oke, lalu di sini saya tinggal copy saja, paste. Beban telepon dan internetnya saya ubah menjadi token listrik, itu berarti beban listrik ya, beban listrik. Dikredit sebesar 200.000. Lalu di sini ada penjualan tunai sabun Dove 100 karton include PPN sebesar 825.000. Di sini nilainya 8.325.000. Oke, sebentar. Di sini Haji Iwan ada nggak? Toko Jaya di sini. Haji Iwan nggak ada. Saya input dulu. Umum di sini ya. Haji Iwan. Di sininya unit usahanya Toko Jaya. Oke, ya. Toko Jaya. Saya anggap NPWP-nya adalah di sini ya. PP sini 16. Oke. Lalu di sini saya cari Haji Iwan. Ya, Haji Iwan. Di sini adalah penjualan ya, penjualan tunai. Penjualan tunai sabun Dove 100 karton. Berarti di sini saya masukkan ada penerimaan kas ya, kas kecilnya di debit. Lalu di sininya penjualan. Saya cari akun penjualannya. Penjualan barang dagangan. Ya, sebesar
8325 ya, 8325. Cuman karena di sini ada PPN, ini saya turunin dulu ya. Saya turunin. Bentar. Ada titipan PPN ya. Karena kalau kita menjual itu namanya pajak keluaran ya. Jadi Haji Iwan itu membayar PPN keluaran sebesar berapa nih? 825.000 ya. Di sini berarti PPN keluaran ya. PPN keluaran. Kas kecilnya kita debit, di sininya kita masukkan hutang pajak ya. Hutang pajak itu hutang PPN. Ada nggak hutang pajak? Ada ya hutang pajak. Ini hutang pajak. Nah, caranya begini. Berarti di sini PPN-nya 825.000. Ya kan, dititipkan kepada kita. Nah, terus di sini sama dengan 8.325.000 dikurangin dengan PPN ini ya. Nah, jadi penjualnya adalah 7.500.000 ya. Ya. Di sini berarti PPN PK ya, pajak keluaran atas penjualan tunai sabun Dove 100 karton. Terus kenapa kok 825 bukan 750.000 gitu? Kenapa 825.000 bukan 750.000? Karena di tahun 2022 PPN itu sudah 11% ya. 11%. Ini belum kita bayarkan, ini belum. Oke, saya lanjut lagi. Di sini tanggal 5 nih, Haji Kurniawan penerimaan kas kecil. Oh, terima kas kecil lagi nih. Penerimaan kas kecil berarti di sini mana nih? Ada nggak? Ah, ini ya, penerimaan kas kecil lagi sebesar 10 juta di sini ya. Saya tinggal copy saja lah. Tanggal 5 April. Mutasi dari bank ke kas kecil jurnal ganda, lalu jumlahnya 10 juta. 10 juta, lalu di banknya ini kita jurnal juga ya. Jurnal juga sebesar 10 juta. Di sini tanggalnya tanggal 5. Tanggal 5, di sini 10 juta. Nah, jadi keluar ya, di sini bisa dilihat saldo akhirnya tadinya 20, sekarang tinggal 10 juta sekian. Oke, saya kembali ke jurnal kas. Lalu di sini ada apa nih? Tanggal 5 pembayaran gaji pegawai. Oke, di sini saya copy saja, paste langsung di sini. Pembayaran gaji pegawai itu beban operasional ya. Pembayaran gaji pegawai sebesar 16.500.000 ya. Berarti di sini beban ya, beban gaji. Saya cari beban gaji. Bentar. Beban gaji dan tunjangan pegawai di sini ada ya. Lalu di sini kas kecilnya saya kredit sebesar, jadi beban gaji bayarnya 16.500.000 ya. Oke, lalu di sini ada apa nih? Beban servis kendaraan bermotor dari Ahas Pondok Aren. Ahas Pondok Aren. Ah, nggak ada, berarti saya input dulu di sini ya. Data mitra.
sorry. Ahas Pondok Aren. Di sini apa ya? Ahas Pondok Aren itu dealer ya. Dealer motor dan servis Honda. Nah, misalnya begitu ya. NPWP-nya misalnya 017. Ya kalau tidak ada NPWP-nya juga nggak apa-apa sih gitu. Oke, lalu saya masuk ke jurnal kas lagi. Ahas Pondok Aren saya cari, ada nih ya. Jadi muncul di sini beban operasional lagi nih. Beban operasional. Beban servis kendaraan bermotor. Nah, di sini saya copy saja. Dikeluarkan dari kas kecil. Beban servis. Cari beban servis. Mana beban servis nih? Nah, ini beban servis ya. Sebesar 225.000. Oke, terus tanggal 12 Haji Kurniawan SHMH. Di sini apa nih? Hutang Haji Kurniawan. Maksudnya apa nih hutang? Oh, jadi perusahaan hutang kepada Haji Kurniawan. Berarti di sini hutang kepada Haji Kurniawan. Tanggal 12. Untuk apa dia hutangnya kita lihat nanti. Di sini tinggal masukkan saja akun referensinya hutang. Hutang kepada Haji Kurniawan. Berarti karena perusahaan itu hutang kepada Haji Kurniawan sebesar 13.986. Nah, ini kita debit ya. Kan kasnya masuk. Ada pemasukan kas yang berasal dari hutang kepada Haji Kurniawan. Berarti di sini kas kecil. Ya, kas kecilnya di debit. Yang dikreditnya di sini adalah hutang. Hutang kepada pihak berelasi aja ya, sebesar 13.986. Ya, ada penerimaan. Oke, terus di sini ada tanggal 12 ya, ada pembelian tunai, ada pembelian belanja di sini ya. Belanja Adinda dari PT Karya. Ada nggak Adinda? Nggak ada. Berarti kita masukkan di sini di data mitra. Tinggal copy saja. Di sini namanya Adinda. Di sini nama PT-nya apa? PT Karya ya. Nah, ini NPWP-nya misalnya ya. NPWP-nya saya masuk ke jurnal kas lagi. Pembelian tunai L'Oreal 700 karton include PPN. Ada PPN, berarti kita beli berarti ada pajak masukan ya. Ada pembelian di sini sebesar 13.986 ya. Kita ambil dari kas, yang berasal dari kas 13.986 ya. Kita kredit. Oke, di sini berarti akun referensinya beban penjualan ya, beban penjualan. Beban penjualan itu pembelian sepertinya ya. Beban penjualan, pembelian tunai L'Oreal 700 karton sebesar 13 juta. Berarti di sini pembelian. Kita cari ya di sini cowoknya. Beban penjualan, pembelian barang dagangan. Nah, pembelian barang dagangan yang dibeli dari kas kecil sebesar 13.986. Cuman di sini ada pajak masukannya ya. Ada pajak masukan. Ini saya kebawahin dulu. Ya. Ada pajak masukan tanggal 12. Adinda PT Karya. Pajak masukannya berarti pajak masukan kita dong ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Adinda PT di sini aja ya.
Di sini di akun referensinya dipilih PPN masukan. Berarti di sini PM atas penjualan tunai L'Oreal 700 karton. Sebesar berapa itu? Ini saya lihat dulu. Kita beli berarti ada PPN masukannya 1386 1386 tuh agak ya. Berarti di sini sama dengan 113.986. Sebentar. Oh iya benar. Dikurangin berapa itu? 1386 ya. 1386 tuh agak berapa? Senilai, jadi pembeliannya adalah 12.600.000. Pajak masukannya sebesar 1386 ya, 1.386. Nah, di sini berarti ada beban pembeliannya di debit, berarti di sini piutang ya, piutang pajak. Ada nggak piutang pajak? Tidak ada piutang pajak di sini ya. Berarti saya harus masuk ke COA dulu. Piutang rekanan, piutang lain-lain. Nah, di sini saya masukkan saja piutang rekanan, saya ganti ya. Piutang pajak. Oke, lalu di sini jurnal kas dan bank, saya balik. Di sini piutang pajak. Piutang pajaknya saya debit. Ya, kas kecilnya saya kredit. Ya. Selanjutnya di sini ada apa ini? Penjualan tunai 700 karton. L'Oreal. Ya. Sebentar. 700 karton. Langsung penjualan di sini. Namanya siapa nih? Kita jualnya kepada Valihah, agen. Belum ada. Agen PD Depok. Coba lihat dari mana? Agen PD Kepok. Agen PD Kepok. Di sini saya copy dulu ya. Di sini Valihah. Agen PD Kepok. Nah, di sini NPWP-nya. Oke. Lalu jurnal kas kayak kembali di sini ya. Di sini Adinda saya ubah dulu nih, yang tadi nih Adinda belum nih. Adinda. Di sini Valihah. Ya, Valihah. Di sini akun referensinya adalah penjualan. Penjualan tunai 700 karton. Untungnya banyak ya. Ada nggak di sini beban penjualan? Penjualan ya. Bentar. Ada nih ya. Di sini saya copy aja lah. Begitu. Penjualannya sebesar 32634 ya. Berarti ada kas masuk nih. Sebesar sini ya. Ada kas masuk. Tapi ada PPN-nya sebesar 3.234. Oke. Begini ya. Lalu ada PPN keluarannya juga ya.
Nah, ini sebentar. Ada PPN keluarannya. Di sini saya masukkan saja. Ya. Ini saya ganti. Lalu ininya saya copy. PPN keluaran, di sini PK atas penjualan ini ya. 700 karton. PK atas penjualan tunai L'Oreal 700 karton. PK-nya 3234. Nah, di sini saya ini aja 3234 tuh agak. Berarti ini saya kurangin dulu sama dengan 32.634.000 dikurangi dengan ini ya, berapa penjualannya? 29.400.000. 29.400.000. Gitu ya. Ada utang pajak. Terus di sini ada pembayaran komisi ya. Haji Kurniawan. Berarti di sini saya masukkan aja komisi. Komisi itu beban operasional. Beban operasional ya. Bayaran komisi Haji Kurniawan. Di sininya saya masukkan dulu, harusnya sih beban penjualan ini. Saya masukin. Saya pilih dulu ya. Upah penjualan ya, di sini ada upah penjualan. Upah penjualan, lalu di sini kas kecilnya saya kredit sebesar 2.047.950. Harusnya di sini beban penjualan di sini. Beban penjualan saja ya. Oke, terus di sini ada beban operasional ya, Haji Kurniawan, yaitu beban tol. Di sini ada beban listrik kas kecil, saya copy aja di sini ya. Di sini ganti beban tol dan parkir ya. Beban tol dan parkir kas kecil sebesar 54.000. Ya. Di sini bebannya beban operasional. Lalu di sini ada beban bensin dan parkir tanggal 18. Berarti di sini beban operasional. Enak ya, di sini tinggal copy-copy saja. Beban bensin dan parkir. Sebentar, bensin ya, nih. Harusnya tadi dibalik nih. Ini tol aja, terus di bensin dan parkir. Cuman nggak apa-apa lah, ya kan. Ntar bisa diubah itu di mana, di coaknya. Oke, di sini ada pembayaran hutang. Pembayaran hutang ya, berarti di sini hutangnya si Kurniawan kita lunasin nih kayaknya nih. Beban hutang. Tadi hutangnya mana nih? Ini ya, kas kecil ini. Ntar kita balik saja. Di sini hutang pihak berelasinya kita debit, kas kecilnya kita kredit. Gini ya. Nah, jadi nggak punya hutang nanti. Oke. Terus di sini ada penggunaan HPP. Penggunaan HPP ya. Penggunaan HPP kantor. Oh, kalau HPP kantor ini sepertinya harusnya di ini nih. 200.000 penggunaan HPP kantor. Penyesuaian ya. Sebentar, tanggal berapa nih? Tanggal 30 penggunaan HPP kantor. Berarti saya masukkan ke jurnal penyesuaian aja.
Di sini berarti saya copy ya. Ini saya copy dulu ya. Tanggal ada penyesuaian penggunaan HPP kantor ya kan. Udah tanggal 30 April 2022 ya. Beban persediaan HPP kantor sebesar 200.000 kita debit, lalu penggunaan HPP kantor 200.000. Nah, seperti itu ya. Oke, and then saya masuk ke jurnal kas lagi. Nah, jadi ini kondisinya ya. Kondisinya saya cek dulu. Ini saya hapus berarti nih penggunaan HPP kantor karena inputnya di jurnal penyesuaian. Oke. Nah, karena di akhir bulan kas kecilnya sebesar berapa ini 25 juta, maka perlu disimpan ya biar nggak kegedean. Simpannya coba di sini ada beban ini nggak, mutasi kas kecil ke bank. Ini nih ada ya. Saya simpan lagi ke bank. Kas kecilnya ini biar nggak terlalu besar nilai kas kecilnya. Tanggal 30 April ya. 30 April di sininya ya, Haji Kurniawan SH. Kas kecil ke bank, mutasi kas kecil ke bank. Di kasnya ini adalah jurnal kas, itu debitnya itu pilih jurnal ganda. Lalu kreditnya adalah kas kecil sebesar, jangan 10 juta ya. Karena di situ jumlahnya adalah 25 juta, maka saya masukkan 24 juta. Nah, begitu ya. Jadi di kas kecilnya cuma 1 jutaan. Ini saya copy, lalu di banknya, bank ini ya. Tanggal 30 April kas kecil, terus di sini mutasi dari kas kecil ke bank. Di sini jurnal ganda ya, jurnal gandanya kita kredit, lalu banknya ini kita debit sebesar 24 juta. Nah, seperti itu ya. Oke. Selesai ya. Saya tinggal lihat report atau laporannya ya. Oh, di sini ada kalau misalkan mau melihat ini kan bulannya bulan April, bulan apa nih? Bulan 3 ya, di nomornya bisa ketahuan nih, Maret. Bisa dilihat di sini, pindahkan aja ke bulan April. Bulan April, lalu jurnal kas dan banknya ini bisa dilihat. Nanti dia akan berubah menjadi bulan April. Nah, ini bulan April. Ini penerimaan kas kecilnya. Ya. Nomor 1. Transaksi nomor 1. Tuh, mutasi dari bank ke kas kecil sebesar 7.250.000 ya. Tanggal 1 April. Ini yang penerimaannya ya. Terus penjualan tunai sabun Dove 100 karton include PPN 825 ya kan? Nih 7.500.000. Terus di sini PPN-nya. Nah, ini PPN-nya nih. Pajak keluaran atas penjualan tunai sabun Dove 100 karton. Ya. Nih. Lalu di sini ada bukti pengeluaran kas ya untuk bulan Aprilnya. Kepada PT Telkom, bayar tagihan telepon
Terus ada lagi beli token listrik di Shopee ya. Terus beli apa lagi nih? Pembayaran gaji pegawai ya. Pembayaran gaji pegawai nih. Terus apa lagi nih? Ahas dealer motor dan servis Honda. Beban servis kendaraan motor sebesar 225.000. Dan seterusnya ya. Nah, ini juga bukti penerimaan banknya. Ya, bukti penerimaan bank terakhir di bulan April sebesar 24 juta ya. Tanggal 30 April sebesar 24 juta nih. Ya. Kalau pengeluarannya untuk bulan April tadi ada mutasi ya dari bank ke kas kecil. Nih. Yang pertama itu 7.250.000. Yang kedua itu sebesar 10 juta. Nih. Oke. Lalu di sini ada rincian ya, rincian rekening kas dan banknya. Untuk kasnya, ya ini bulan April nih ya. Untuk bulan April di sini bisa dilihat. Nih. Saldo akhirnya 1.142.050 perak rupiah gitu ya. Nih. Ini bulan Aprilnya. Jadinya seperti ini. Lalu yang banknya, ini bank nih. Dari saldo sebesar berapa? 27 naik ya menjadi 34 juta ya di akhir bulan. Awal bulan kan 27 juta. Ya. Diambil 7 juta. Nah, masuk lagi jadi 34. Lumayan lah. Oke, di sini ada menu laporan. Ini buku besarnya ya. Buku besarnya bisa dilihat di sini. Sama ya. Nih. Jadi ini buku besar per masing-masing akun teman-teman. Ya. Oke, terus di sini ada neraca lajur. Nah, ini neraca lajur sama ya tuh. 1.142.050 rupiah. Yang banknya 34.283.500. Tidak punya hutang tapi ada piutang pajak ini ya. Ada piutang pajak. Nih, pajak keluaran, pajak masukan ya. Terus di sini juga ada kewajiban ada apa nih? Ada hutang, ada pajak keluarannya juga nih ya. Nih. 4059. Yang PPN itu. PPN. Ya, kita lihat apakah balance. Oh, balance ya di sini. Neraca saldonya 103.884, di sini 103.884. Ya. Terus saya mau lihat beban pokok penjualannya sampai saat ini. Ini pembeliannya 27, lalu ada upah penjualan ya, komisi yang tadi kita input sebesar 20497 47950. Ya, ada beban pokok penjualannya sebesar 29122.950. Ya. Lalu di sini ada laba ruginya ya. Nah, ini laba ruginya. Penjualan barang dagangan itu sebesar 63.600.000. Jumlah penjualannya sebesar ini, pembelian barang dagangnya 27, ya, ada beban penjualan. Lalu di sini ada laba kotor penjualan ya, laba kotornya 34.477.050 dikurangi dengan beban gaji, bla 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 bla. Ini yang tadi udah masuk nih ya, beban telepon internet, beban listrik, ada beban bensin ya, tol ya, bensin ya, bensin. Terus ada beban tol, terus ada beban servis. Penggunaan BHP nih. Jadi masih ada laba ya 16 jutaan. 16 juta. Ini 16 juta. Oke, selanjutnya saya mau lihat neraca. Neraca. Nah, di sini ada
kas dan setara kasnya 35.425 ya. Ada piutang pajak. Lalu di sini ada uang muka pembeliannya nih, ya kan. Sewa dibayar di muka sudah ada. Persediaan BHP kantor 950 yang sudah terpakai 750, terakhir sebesar 200 ya. Jadi sisa persediaan BHP kantornya itu 160.000. Jumlah aktiva 5597150. Nah ini ya. Ada hutang pihak berelasi, ini masih ada ya. Siapa aja nanti kita lihat. Hutang pajak. Terus di sini ada dana kas awal, ada sisa dana kas tahun sebelumnya. Lalu ada laba rugi berjalan ya. 16.437.550. Mutasi dana kas tahun berjalan ya. Terus di sini ada 50, di sini jumlah kewajiban dan saldo dana kasnya 55.971.550. Sama nggak? Sama ya. Nah, tuh. Lalu di sini ada arus kas. Nah, arus kasnya bisa dilihat 35.425.550. Apakah sama dengan yang di neraca? 35.425.550. Sama ya. Tuh. Oke, sekarang saya mau lihat daftar rincian. Ada apa aja nih? Daftar penjualan. Oh, ini daftar penjualannya nih. Oh, ini sudah ada nih ya. Sudah masuk di sini penjualannya, daftar penjualannya. Nih. Coba kalau saya ke bawahin jumlahnya ada nggak? Nah, penjualannya di sini ya, daftar penjualannya kepada siapa aja. Di sini ya 63.600, PPN-nya berapa nih? Pajak keluarannya. Oh, sebesar ini. Oke, terus di sini ada daftar pembelian. Ini daftar pembeliannya ya. Daftar pembeliannya. Terus di sini ada daftar belanja operasionalnya nih. Nih. Ya, belanja operasionalnya. Terus di sini ada daftar hutang. Hutang kepada siapa? 14725 punya siapa nih? Haji Kurniawan dia. Oh, kita masih punya hutang ya, 1475. Lalu di sini ada daftar piutang. Piutangnya nggak ada, sudah lunas. Ya, seperti itu ya teman-teman. Cara membuat laporan keuangan atas transaksi yang berasal dari kas kecil dengan menggunakan formula Excel yang sudah saya modif menjadi sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel untuk pencatatan kas kecil. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi ini, silakan saja download sumbernya dari link yang ada di deskripsi video ini. Atau kalau memang teman-teman merasa kesulitan untuk downloadnya, silakan saja hubungi saya di nomor atau di email yang ada di deskripsi video ini. Silakan hubungi saya, telepon saya, lewat WA juga bisa. Kapanpun selama saya sedang tidak mengendarai kendaraan, pasti akan saya layani. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.